Tapi dari guru saya yang ngasih pembelajaran di PT itu benar-benar dia tuh ngasah mental banget sih, bikin saya mikir, ya udahlah kalau misalkan emang benar saya tuh ke luar negeri, kalau misalkan emang mau pergi ya harus punya tekad yang kuat gitu. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Indonesian Abroad. Perkenalkan, nama saya Wiwik Astawa. Saya adalah host atau pemandu channel ini. Kali ini saya akan bersama dengan seorang tokoh atau narasumber yang sudah kami undang dalam acara bincang tokoh atau interview. Semoga video ini berguna buat banyak orang. Tonton terus dan dapatkan manfaatnya. Seperti ini. Dan orang-orangnya di sini juga cukup ramah gitu, cukup mengerti saya dengan baik. Kalau misalkan dukanya pasti karena berat ya, jauh sama keluarga seperti itu. Dan kadang kalau misalkan keluarga ada apa-apa, kita kan pengennya selalu ada gitu di sampingnya. Tapi kadang mikir gini, ya ampun gak enak banget ya ternyata jauh sama keluarga itu kayak gini gitu. Tapi ya mau gimana lagi kan Mbak, saya di sini juga bekerja untuk masa depan saya dan juga membantu perekonomian keluarga seperti itu. Lalu duka yang lainnya apa ya? Ada sih kalau misalkan setiap tahun ya, teman-teman saya kan kalau Idul Fitri atau Idul Adha itu mereka bisa keluar gitu ke masjid atau bisa sholat berjamaah seperti itu ya. Kalau saya tuh emang agak susah. Jadi kalau misalkan pas hari raya itu bos atau menantunya kakek ada di rumah, saya bisa keluar. Tapi kalau nggak bisa, ya saya juga nggak bisa. Seperti itu aja sih. Okay. Selain rindu keluarga juga keterbatasan merayakan hari raya Mbak ya, karena pekerjaan. Okay. Ada lagi Mbak? Nah Mbak, dalam adaptasi tadi kan dengan majikan tidak terlalu susah ya Mbak ya. Nah sekarang kalau dalam soal makanan Mbak, susah nggak sih adaptasi dengan makanan yang ada di Taiwan? Kalau misalkan khususnya makanan halal ya Mbak, kalau di sini tuh emang jarang banget yang namanya ada restoran halal kayak gitu ya. Terus produk-produk halal yang di Taiwan juga kalau produk lokal tuh susah banget ya nyari yang udah berlabel halal. Cuman di sini tuh di Taiwan itu ada kayak toko Indonesia seperti itu. Jadi mereka menjual makanan-makanan yang emang ada di Indonesia yang udah terjamin gitu ya halalnya. Paling kalau lagi kangen gitu ya sama masak-masakan Indonesia, pesan melalui online shop aja sih seperti itu. Karena kalau masak sendiri kan ribet gitu ya Mbak. Terus saya juga nggak terlalu ahli. Jadi ya seperti itu aja sih. Selain makanan restoran yang halal itu jarang banget bisa ditemui di daerah saya ini, juga masjid itu sangat susah ya. Masjid itu jarang banget lah pokoknya, hanya di beberapa kota aja. Mungkin itu aja sih yang jadi ininya ya, solusinya. Jadi masih bisa dengan rasa kangen masakan Indonesia Mbak masih bisa mendapatkan lewat online, ada orang yang jual gitu ya Mbak ya? Iya, benar gitu. Paling gitu aja sih. Bisa masak sendiri juga karena bosnya atau majikannya memberikan kebebasan untuk masak di rumah ya Mbak ya? Mbak Ella, bisa diceritakan alasan apa yang mendominasi Mbak Ella untuk bekerja di Taiwan atau bekerja ke luar negeri? Ya, sebenarnya sih Mbak, awalnya itu saya sedikit cerita ya boleh ya Mbak ya? Boleh silakan Mbak. Awalnya tuh saya emang nggak mau ya bekerja di luar negeri itu karena saya memikirkan dulu waktu sebelum saya berangkat itu orang tua saya kan emang karena efek pekerjaan dia ya yang dulu dia kan jualan kayak makanan-makanan yang dibakar gitu, Mbak, ikan bakar atau ayam bakar seperti itu. Efeknya ke kesehatan dia, khususnya di paru-paru seperti itu. Dia jadi punya asma dan emang kesehatannya itu sangat terganggu kayak gitu. Saya mikirnya kalau misalkan saya ke sana, ke luar negeri gitu ya, nanti siapa yang mau jagain orang tua saya? Tapi orang tua saya selalu ngomong, "Kamu mending kerja di luar negeri aja," gitu. Supaya membantu dia juga kayak gitu. Karena
sejujurnya sebelum-sebelumnya juga dia tuh udah sering dirawat di rumah sakit ya, Mbak. Biaya juga bukan yang sedikit gitu, emang banyak banget minjem ke saudara atau, eee, teman-teman gitu ya. Jadi dia dengan sangat terpaksa mungkin ngomong seperti itu, nyuruh saya ke luar negeri. Awalnya saya nggak mau, benar-benar, aduh enggak deh nanti saya kan mikirnya takut gitu, Mbak, takutnya nanti saya dapat perlakuan yang nggak bagus gitu kan. Terus saya kan udah terbiasa kayak memakai hijab, pasti kerja sama orang luar negeri itu yang saya tahu gitu, semuanya tuh serba dibatasi kayak gitu ya. Apalagi saya harus meninggalkan orang tua saya ini. Akhirnya orang tua saya itu waktu itu sampai sakit parah banget dan sampai kayak udah nggak sadar gitu loh, Mbak, udah masuk ICU ya. Mmm, untuk komunikasi juga sebenarnya dia tuh masih mampu, tapi karena mungkin beban pikiran dan rasa sakit yang dia rasakan tuh jadi nggak mau komunikasi sama sekali. Akhirnya setelah saya pikir-pikir kembali, ya udahlah, ini juga kan kemauan ibu saya coba ngomongin ke dia, semangatin dia, kalau misalkan ibu sembuh, kata aku tuh, aku nanti mau deh proses ke Taiwan gitu. Dan nggak tahu ya, mungkin ini karena efek dia yang pengen sembuh atau karena omongan saya itu, dia tuh akhirnya mau berusaha gitu Mbak, buat tadinya kan nggak mau makan segala macam gitu, jadi mau minum obat teratur, makan teratur, perawatan juga dia mau ngejalanin semuanya, biasanya serba dilawan. Perawat aja sampai kayak yang udah, "Aduh ibu kamu gini amat ya?" Gitu. Sampai saya juga mikirnya, "Iya sih emang udah kayak gini, udahlah saya ambil keputusan ini." Akhirnya singkat cerita, orang tua saya akhirnya sembuh, bisa dibawa pulang ke rumah, tetapi waktu itu masih ketergantungan ya sama oksigen kayak gitu, nggak bisa lepas. Dan waktu itu juga keadaan ibu saya harus bed rest ya. Jadi BAB atau mandi semuanya itu saya ngurusin di atas kasur seperti itu. Saya juga bingung dari situ. Ya saya kalau misalkan kayak gini, emang sih kalau misalkan saya nggak kerja, saya bisa ngerawat ibu saya sepenuhnya. Tapi saya juga nggak bisa mungkirin kalau misalkan biaya yang dikeluarkan itu tidak sedikit seperti itu. Akhirnya singkat cerita, karena kesabaran ibu saya juga sayanya bisa mengimbangi gitu ya, ibu saya akhirnya bisa jalan lagi, sembuh, lepas dari oksigen, saya langsung proses ke sini. Langsung proses ke sini, itu gimana ya, perasaan sebenarnya campur aduk antara yakin atau enggak gitu. Tapi dari guru saya yang ngasih pembelajaran di PT itu benar-benar dia tuh ngasah mental banget sih, bikin saya mikir, ya udahlah kalau misalkan emang benar saya tuh ke luar negeri, kalau misalkan emang mau pergi ya harus punya tekad yang kuat gitu. Nanti kalau misalkan saya nggak punya tekad dan niat yang kuat, ujungnya nggak betah pengen pulang. Proses saya sia-sia dong, sedangkan saya tahu sendiri prosesnya itu nggak mudah dan sangat panjang gitu ya. Orang tua yang masih sakit-sakitan, akhirnya ya udahlah saya ke sini. Setelah itu saya nyampe Taiwan ya Mbak, singkat cerita udah di Taiwan, saya itu 1 bulan nggak boleh pegang HP di sini, karena kata agensi biar bisa menyesuaikan dulu dengan pekerjaan gitu ya, biar fokus. Akhirnya setelah 1 bulan saya di sini, baru HP dikasih, saya langsung dong hubungin keluarga, terutama saya, tapi kok nggak diangkat, nggak pernah diangkat. Terus akhirnya diangkat dan keluarga itu ngasih tahu kalau misalkan ibu saya sakit lagi. Sakit yang sangat parah sampai istirahat. Nggak taunya memang udah kritis dan waktu itu tuh udah nggak bisa ngapa-ngapain sama sekali. Setelah itu, saya pikir biasa-biasa aja gitu ya, paling cuma kecapean kayak gitu. Saya nggak mikirin yang lain-lain, cuman saya ingat banget waktu itu hari Sabtu, bos saya datang ngasih makanan, "Kamu nggak perlu masak, kamu ini aja," gitu. Akhirnya saya nyantai dong, saya nelpon orang tua saya. Sebelum saya nelpon, kakak saya nelpon duluan, yang dia tiba-tiba nelpon saya dengan nangis yang sesungguhkan gitu, Mbak. Kayak nangisnya kayak udah capek banget kayak gitu, "Kenapa?" kata aku tuh. Terus dia minta maaf, dia ngajak video call, nggak taunya ibu saya udah di dalam ambulans dan udah, udah nggak ada nyawanya gitu, udah wafat kayak gitu. Saya bener-bener kaget tadi, loh saya mau udahan aja deh gitu. Terus, bos ngomong bilang, "Udah kamu pikirin baik-baik dulu, kalau kamu mau pulang nggak apa-apa pulang, mau berapa lama, kamu 1 bulan nggak apa-apa pulang," kata kayak gitu kan. Terus agensi akhirnya nelpon saya juga, ngomong sama saya, ngomong,
kamu pikirin matang-matang, proses kamu ke sini tuh nggak gampang. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada tokoh atau narasumber yang sudah bersedia hadir dan berbagi informasi dan pengalaman. Semoga video ini berguna buat banyak orang. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Tonton terus dan dapatkan manfaatnya.